merupakan suatu anugerah yang besar kalau kita masih dikasih kesempatan, kesehatan sama Tuhan untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Ada sukacita yang saudara bawa dari rumah? Amin. Ada beban? Letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Kita mau bersukacita pagi ini, memuji, membesarkan namanya. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Kita naikkan pujian mengenalmu. Tersanjung karena semua yang kering dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Naikkan pujian ini dengan lebih sungguh. Katakan, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami Tuhan. Amin. Ketika kami melihat hidup kami Tuhan, kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Amin. Ku terkagum bila ku lihat karyamu dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang kering dalam
tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, semua organ tubuh kami berfungsi sebagaimana mestinya. Kami Engkau hantarkan untuk memuji besarkan nama-Mu. Sebab itu Tuhan, ampunilah dosa kami, suci kuduskan dan layakkan kami di hadapan-Mu. Biarlah pagi hari ini kami membawa puji-pujian yang menaikkan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ketika kami datang, kami akan pulang membawa kebebasan yang berasal daripada karena roh Tuhan ada di dalam kami, menyertai setiap kami, menyertai setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini. Kami letakkan segala beban, masalah kami Tuhan, persoalan kami, apapun yang menjadi beban pikiran kami letakkan di bawah kayu salib-Mu. Karena pagi ini kami mau memuji besarkan nama-Mu, menerima berkat yang besar yang sudah Tuhan siapkan buat kami pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus Kau pimpin ibadah ini awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kau urapi Tuhan anak-anak-Mu yang mengambil bagian di atas maupun di bawah mimbar, tanpa terkecuali semua jemaat-Mu yang hadir merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup satu-satunya. Yang percaya katakan amin. Siap memuji Tuhan? Shalom. Lambaikan tangan saudara. Siap memuji Tuhan? Amin. Colek dong kiri kanannya. Selamat pagi, selamat bersuka cita, siap memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan.
dipersilakan. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini kami dari Shining Kids akan membawa puji-pujian. Biar kiranya puji-pujian ini dapat memberikan sukacita dan menjadikan berkat bagi kita semua. Yesus pokok dan gitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan gitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan gitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau Puji Tuhan, minta kesediaan Bapak Arta untuk mendoakan anak-anak. Puji Tuhan, boleh beri kemuliaan untuk Tuhan, luar biasa. Ini keren banget dari tadi ini backgroundnya ini. Mari kita angkat tangan kita satukan hati, kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, biarlah anak-anak seperti inilah Tuhan. Mereka dari awal mengenal Engkau, kami sangat yakin dan percaya bahwa anak-anak ini ke depannya, anak-anak yang diberkati, yang diurapi Tuhan, bahkan dari tempat ini akan ada nama besar baik pendeta, baik pemimpin-pemimpin bangsa di tempat ini. Kami sangat yakin dan percaya. Biarlah ketika mereka mengikuti sekolah minggu, mereka mengikuti dengan baik dan benar. Dan tentunya guru-guru sekolah minggu juga mengajarkan dengan baik dan benar juga. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati Papa Mama mereka, Bapak Ibu mereka,
Biarlah ketika merawat ini Tuhan cukupkan segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, beri aplaus untuk anak-anak. Terima kasih sekolah minggu yang sudah memuji Tuhan. Dari kecil Tuhan sayang, muda, tua, sampai saat ini biar bandel Tuhan tetap sayang. Anugerahnya begitu mempesona kita. Tuhan gak pernah mundur, Tuhan gak pernah capek lihat kita. Jadi apapun keadaan kita tetap hampiri hadirat Tuhan. Kita akan naikkan suatu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan sebuah pujian. Anugerah Tuhan begitu mempesona. Amin.
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini sekaligus jadi ancaman buat kita yang menjadi Kristen. Kalau gaya hidup kita jadi Kristen sebelum meninggal tidak lebih baik, tidak lebih benar dari gaya hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, Alkitab bilang nggak masuk surga lu. Jadi ternyata itu masuk surga bukan berkata aku percaya Yesus maka dosaku diampuni dan aku disediakan surga. Bukan cuma itu. Rupanya ada langkah-langkah yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Ketika sidang MD kemarin saya mendapat pengumuman bahwa ada Alkitab edisi baru namanya T2 kalau nggak salah, seperti ini, dari Lembaga Alkitab Indonesia, tidak merubah isi Alkitab, tapi merubah beberapa kalimat yang kelihatannya supaya mudah dimengerti. Nah, salah satunya ayat ini yang dirubah. Ayat ini dirubah, yaitu kata keagamaan itu dihilangkan, lalu diganti hidup. Jadi kalimat lebih tepatnya begini. Jadi saya ulang kalimatnya. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar, bukan hidup keagamaan, tapi jika hidupmu tidak lebih benar dari hidup ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, jadi keagamaannya dihilangkan. Dan itu salah satu pekerjaan di Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitabnya seperti ini. Ya. Dan saya sengaja beli supaya saya bisa tahu kalimat-kalimat mana saja yang diubah kalimatnya atau dibuang atau dihilangkan. Tapi maknanya nggak berubah. Jadi terjemahannya, kalau terjemahan lama mengatakan, atau kitab cetakan lama mengatakan, jika hidup keagamaanmu itu tidak lebih benar. Lalu cetakan yang baru, kalau hidupmu tidak lebih benar. Mana yang benar? Dua-dua benar. Dua-dua benar. Kalau ibu bapak pernah mendengar khotbah saya 2 minggu yang lalu, saya memberikan khotbah bahwa hidup kita atau ibadah kita adalah gaya hidup kita seharian. Gaya hidup kita seharian. Kita tidur sampai kita bangun itu adalah ibadah kita. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan. Mempersembahkan tubuhmu atau seluruh tubuhmu dalam keadaan hidup, kudus dan berkenan. Dan itu adalah ibadah kita. Kalau selama ini orang Kristen menganggap ibadah itu cuma 2 jam pada hari Sabat, hari Minggu, itu adalah keliru. Itu cuma perwakilan saja. Tapi ibadah keseluruhannya adalah seluruh hidup kita. Gaya hidup kita dari pagi hingga pagi kembali. Baik. Jadi ini awal pemahaman kita dulu. Bahwa ibadah kita sepakat bukan hanya dalam gereja. Gereja adalah perwakilan dari seluruh kehidupan kita yang 1 minggu itu. Dari Senin sampai Minggu. Dan kita bawa intinya itu ke dalam ibadah, ke dalam gereja. Kalau dalam hidup kita dari Senin sampai Minggu tidak baik, maaf dengan lebih kasar, hidup dalam kemunafikan, maka ibadah kita di hari Minggu menjadi kemunafikan di hadapan Tuhan. Jadi kekristenan adalah mengubah, bertobat setiap hari, nanti pada hari Minggu kita mempersembahkan inti dari kehidupan kita yang seminggu itu. Kalau Alkitab terjemahannya jadi berubah dari cetakan lama dengan cetakan baru, kalimat keagamaan itu hilang, itu enggak menghilangkan maknanya, tidak merubah maknanya. Maknanya sama, mempersembahkan hidup kita sepanjang hari. Dan itu adalah ibadah. Nah, Alkitab mengatakan kita dibandingkan dengan ahli Taurat. Kita dibanding dengan orang-orang Farisi. Ya, yang pertama karena orang Farisi itu hidup di zaman Yesus. Jadi karena hidup zaman Yesus dipakai oleh Yesus sebagai perbandingan. Nah, orang-orang Farisi yang kedua punya gaya ibadah yang luar biasa ketatnya. Luar biasa ketatnya. Tetapi ada yang serius dan ada yang munafik.
Dan itu dijadikan perbandingan oleh Yesus. Orang Farisi itu menunjukkan hidupnya dan cara beribadahnya ya secara lahiriah saja. Secara lahiriah. Dan kalau ibu bapak perhatikan di zaman sekarang juga banyak orang kan merasa saya ini keturunan nabi, saya keturunan ya nabi anu dengan apa? Lihat pakaian saya. Ya, lihat pakaian saya. Jadi yang ditunjukkan lahiriahnya sama dengan orang Farisi. Jadi gaya hidup orang sekarang juga tidak beda dengan di zaman Yesus ada di bumi ini, yaitu hidup secara lahiriah. Yang ditampilkan adalah ritual agamanya. Harus begini ya kalau ibadah awalnya ya. Setelah itu harus begini, harus begini. Nah, penutupnya harus begini. Kalau ada merubah liturgi ibadah dianggap sebagai pelanggaran. Gereja lama dulu sebelum ada gereja-gereja terobosan seperti Pentakosta, Bethel dan seterusnya, nyanyi pakai alat musik ini dianggapnya sebagai haram. Haram. Tidak pantas. Tidak layak. Dan kalau ibadah mungkin pakai batik begini dulu juga dianggap tidak layak, harus pakai jubah tertentu begitu. Kalau ukuran ibadah telah ditentukan oleh lahiriah, maka ibadahnya adalah ibadah lahiriah. Nah, itu gaya hidup orang Farisi. Berpakaian agamawi, kalau berdoa musik kiblat. Kiblat itu artinya kalau kamu doa itu kamu menghadap arah tertentu. Kalau tidak dianggap tidak pas, tidak pantas, tidak diterima. Sementara kita tahu bahwa Allah itu roh ada di mana-mana. Sehingga sebetulnya doa kita kiblatnya kemana saja. Karena di mana arah mana saja Tuhan itu ada. Tuhan itu pantas, Tuhan itu layak, Tuhan membolehkan kita menghadap Dia. Kalau beribadah harus nyanyi dengan lagu ini dulu, lebih awal harus begini. Ini lagu pembukaan nih, harusnya pembuka berkat nih. Nanti ada penutupnya lagi gitu. Ya. Kalau membaca firman pun ada gaya tertentu. Kalau Anda pergi ke Israel, ada rumah-rumah ibadah tertentu. Anda perhatikan di depan itu ada mimbar tertentu yang nggak boleh disentuh orang awam. Orang Farisi aja yang boleh naik ke tempat itu dan membukakan kitab itu. Dan itu juga merupakan ibadah lahiriah menurut saya. Menentukan cara, menentukan waktu, termasuk waktu berpuasa. Kalau berpuasa harusnya gini-gini ya. Hari ini ya, bulan ini ya, begitu. Itu menurut saya lahiriah. Bukan berarti kita bebas, tapi kita mengikuti keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada pada hari apa saja, maka berdoa berpuasa itu tidak perlu ditentukan. Kapan saja Anda terbeban untuk melakukannya. Nah, nanti kita ditentukan pengadilan kita pada akhirnya, bukan pengadilan iman, walaupun tekanan kekristenan adalah iman. Tapi kalau Anda membaca lebih jauh, iman itu justru harus diwujudkan dengan perbuatan. Nanti akhirnya adalah akan terbongkar kemunafikan kekristenan atau orang-orang yang beragama dilihat dari perbuatannya. Maka itu pengadilan nanti yang menilai perbuatan kita. Kalau ibu bapak membaca di dalam takhta putih sebagai perbandingan, jadi saya akan berikan dua takhta, satu takhta putih, satu takhta pengadilan. Di takhta putih, Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 ditekankan. Lalu aku melihat suatu takhta putih besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Jadi setelah semua orang meninggal dunia, pengadilan disediakan, berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati itu, nah saya nanti memperlihatkan tulisan yang warna merah. Dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Atau dengan kata lain, sepak terjang kita yang sehari-hari itu ternyata dicatat ibu bapak. Atau tercatat secara otomatis.
Ya, kalau teknologi manusia saya begitu hebat, ya. Secara otomatis menurut kalimat ini, ya, dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis. Jadi otomatis semua perbuatan kita tertulis. Lalu yang kedua, kita lihat tata pengadilan Kristus. Yang tadi pengadilan untuk umum, yang ini pengadilan untuk kita. Ternyata sama aja. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kalau Anda berpikir adanya pahala, ada upah dari reward dari perbuatan kita, dari jerih kita, maka yang dinilai sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Jadi kan perbuatan juga, baik ataupun jahat. Maka ibadah kita sebenarnya ibadah perbuatan. Nggak bisa lahiriah, nggak bisa simbol-simbol, nggak bisa cuma upacara-upacara. Nggak, Allah menilai perbuatan kita. Maka itu Roma tidak salah mengatakan ibadah yang sejati adalah perbuatan kita. Sehari-hari. Kita nggak bisa menipu Tuhan. Kita nggak bisa bersandiwara, kita nggak bisa menutup kesalahan kita dengan jubah agamawi. Perkataan-perkataan kita yang rohani, dan lain-lain. Karena Alkitab telah menuliskan itu dari dua takhta yang tersedia, takhta putih dan pengadilan Kristus. Pengadilan itu adalah pengadilan perbuatan. Kenapa mesti mengadili perbuatan? Bukankah selama ini kita mendengar kata-kata, kan karena iman kita diselamatkan. Kan gitu ya, pendengar ya. Saya tidak akan lupakan itu. Saya tidak akan sembarangan bicara, wah Pak Samuel kembali lagi pada Taurat? Kok kita diadili perbuatan? Kenapa mesti perbuatan? Kenapa bukan iman? Bukankah karena iman kita diselamatkan? Nah, coba perhatikan baik-baik. Kita akan diadili sesuai dengan perbuatan. Orang dunia pun yang tidak kenal Yesus, tentunya sudah pasti dari takhta putih, diadili sesuai dengan perbuatan. Oke, kita mulai pada kalimat pertama. Kita diselamatkan karena percaya. Karena iman kamu diselamatkan. Betul. Saya beriman kepada penebusan Kristus. Yesus mati buat saya percaya. Yesus menebus dosa saya percaya. Lalu, nah, dengan cuma atau dengan hanya bilang aku percaya, lalu tidak ada kelanjutannya, maka akan muncul kemunafikan. Jadi iman yang kosong. Pernah nggak saya entah lupa menulisnya nggak? Yakobus mengatakan begini, demikian juga hal dengan iman. Jika iman itu tidak disertai atau tidak membuahkan perbuatan, maka iman itu pada dasarnya adalah mati. Dengan bahasa lain, bahwa seorang beriman itu ada kelanjutannya Bapak Ibu. Setelah saya beriman bahwa Yesus adalah Tuhan saya, nah sekaligus Tuhan adalah role model bagi saya, Tuhan adalah teladan yang saya contohi, maka saya harus meniru perbuatan dia. Di susunannya adalah saya beriman, lalu saya bertobat. Sebab kalau saya berkata saya percaya Yesus, tapi nggak ada pertobatan, setan lebih percaya pada Yesus daripada kita. Setan lebih percaya. Bahkan setan lebih tahu siapa Yesus itu karena dia pernah tinggal sama-sama di surga. Anda mungkin kurang percaya dibanding setan percaya Yesus. Setan percaya Yesus betul. Dia anak Allah, dia punya kuasa sampai setan tersungkur ketika melihat Yesus turun dari perahu di Gadara itu. Kita belum tentu tersungkur seperti setan, kagumnya kepada anak Allah itu. Tapi setan tidak bertobat. Kita harusnya bertobat. Setelah beriman kepada Yesus, tidak cukup orang Kristen, aku percaya Yesus, lalu aku pakai salib, lalu aku bawa Alkitab, lalu aku ke gereja. Enggak, harus ada pertobatan yang mengubah kehidupan. Setelah bertobat, lalu Roh Kudus akan masuk ke dalam kita, mengubah kita. Lalu kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru ini merubah gaya hidup kita dengan gaya hidup perbuatan. Baru boleh dikatakan aku sudah selamat. Aku diselamatkan. Kalau terjadi perubahan hidup.
Saya kalau memperhatikan khotbah pendeta-pendeta lain kurang menekankan di sini. Ayo percaya saja, kamu akan diselamatkan. Ternyata nggak begitu. Ada proses perjalanan. Setelah percaya, bertobat, dilahirkan baru, maka lahir baru ini ditandai dengan perubahan. Tanpa perubahan hidup, maaf, kita mungkin ragu kita diselamatkan. Kalau orang-orang para penjudi berkata, aku percaya Yesus. Nah, banyak model orang Kristen begitu. Aku percaya Isa Al-Masih. Aku percaya Yesus pengampun dosa. Tapi hidupku nggak berubah. Nah, kalau nggak berubah, nggak terbukti pertobatan kita. Nggak terbukti keselamatan kita. Jadi selamat itu bukan cuma ucapan loh Bapak Ibu. Jadi saya simpulkan, kita diselamatkan bukan dengan ucapan saja. Walaupun orang berkata, kamu diselamatkan karena iman. Betul, itu awalnya. Tapi langkah berikutnya ada bukti bahwa engkau beriman, yaitu perubahan hidup. Engkau diselamatkan. Dengan lahir baru, gaya hidupmu berubah. Orang Farisi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kulit aja lahirnya bagian luarnya saja yang diubah, bajunya, ya, kepalanya, aksesoris tubuhnya, ngomongnya. Ngomong belum tentu mewakili perbuatan. Ngomongnya. Nah, orang agamawi kan selalu memilih kata-kata yang bagus supaya dihormati orang. Tapi Tuhan menilai perbuatan. Maka itu tidak heran pengadilan itu adalah pengadilan perbuatan. Atau kalau orang tanya, Pak, saya orang Kristen, saya sudah diselamatkan. Maka buktikan dengan perbuatan. Buktikan dengan perbuatan. Bukan cuma ngomong, bukan cuma datang ke gereja, bukan cuma nyanyi, bukan cuma berdoa, tapi buktikan dengan perbuatan. Maka itu pengadilan, nggak heran, pengadilannya pengadilan perbuatan. Perbuatan. Dua takta mengatakan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Begitu Bapak ya? Baik. Yakobus sekali lagi ingatkan kita, iman tanpa disertai perbuatan, maka iman itu mati. Iman mati. Nah, kalau Anda perhatikan, maka saya akan jelaskan ada dua perbuatan manusia. Pak, ada orang yang nggak Kristen, agama lain, juga melakukan perbuatan lupa baik. Betul. Ada orang di luar Kristen berbuat baik loh. Ada orang beragama lain juga baik. Jadi ada orang berbuat baik tanpa Kristus. Jadi ada dua perbuatan. Satu perbuatan manusia lama. Perbuatan lama. Kedua, perbuatan manusia baru. Perbuatan manusia lama adalah manusia yang tidak dibarui oleh Roh Kudus atau tidak mengalami lahir baru. Dia tahu apa itu yang baik. Dia tahu apa itu yang jahat. Dengan kepalanya dia tahu tentang etika. Dia tahu. Dia menghargai orang, dia menghormati orang. Ya. Dia tidak mengalami kelahiran baru. Jadi kalau dia berbuat baik, bisa dengan kekuatan sendiri. Nah, hanya dia nggak bisa bertahan lama. Pertama, perbuatan baiknya nggak bisa bertahan lama. Kedua, perbuatan baiknya ada udang di balik batu. Tapi yang kedua perbuatan manusia baru. Perbuatan manusia baru, perbuatannya bukan karena kekuatan dia. Jadi dia mengalami perubahan melalui lahir baru. Dengan figur lahir baru atau manusia baru, dia pasti berbuat baik. Nggak usah disuruh, nggak usah berusaha sekuat tenaga. Karena dengan figur manusia baru, tabiatnya, tingkah laku baru. Perbuatannya adalah kesukaan Tuhan. Kekuatannya ya dibantu oleh Roh Kudus. Jadi dia berbuat baik bukan karena dia berusaha begitu rupa untuk dapat reward, untuk dapat upah, untuk menyenangkan Tuhan. Kalau dia enggak, otomatis sebagai contoh begini. Dulu saya berikan contoh tentang anak babi dan anak manusia. Anak babi ini sebagai figur manusia lama. Anak babi ini dilatih oleh pesulap. Dilatih bertingkah seperti anak manusia. Sekian tahun setelah dilatih, ternyata dia mampu didandani, berjalan dengan dua kaki,
ngomong haleluya. Babi bisa ngomong haleluya. Haleluya. Tante, tante. Haleluya. Oke, dan ini, wah ini akan jadi kekaguman. Kalau ditaruh di jalan umum, pasti orang, waduh, langka anak babi begini. Iya. Tapi satu kali saat dia berjalan, dia menemui kubangan. Dilepas oleh majikannya, lari ke kubangan. Anda jangan heran, Anda berkata, iya terang aja mau babi. Nah, apa artinya? Artinya lahirianya, luarnya diubah, etikanya dirubah, diajarkan hal-hal yang baru, tapi dalamnya nggak berubah, tetap anak babi. Tabiatnya, figurnya anak babi. Ketika dia melihat kesempatan untuk memiliki gaya hidupnya yang asli, dia nggak minta kompromi lah, nyebur, karena dia memang hidupnya di situ. Nah ini kalau kita ilustrasikan orang yang tidak mengalami lahir baru, bisa beretika, bisa berbuat baik, bisa bertingkah seperti anak manusia, jalan 2 kaki, ngomong haleluya, terus kemudian memegang tas gitu, ngumpulin koleksi tas-tas begitu, ya bisa. Tapi nggak boleh lihat kubangan langsung keluar hasratnya, keinginannya. Kembali, mabok lagi, judi lagi, nipu lagi. Pokoknya kalau ada kesimpulan kesempatan, kalau ada kesempatan, kubangan, masuk ke kubangan lagi. Orang Kristen banyak model begini. Ini lahiriah. Jadi kalau orang bertanya, kenapa kamu nggak berdosa? Bukan nggak mau, bukan nggak bisa, bukan saya udah nggak lagi berpikir. Tidak dapat kesempatan. Jadi saya selalu mengulang-ulang dalam khotbah, kamu tidak berbuat dosa bukan karena kamu baik, bukan kamu rohani, belum ada kesempatan. Ketika kesempatan itu ada, nyebur. Nah itu namanya manusia lama. Bisa buat baik, bisa. Tanpa agama pun bisa. Banyak orang ateis juga berbuat baik, tapi nggak pernah mengalami lahir baru. Figur lama yang ada. Kalau kantong kerbat minuman, itu kantong yang lama. Jangan sekali-sekali masukin anggur baru, pasti bocor, jebol itu. Satu kali pasti jebol. Sementara kalau manusia, anak manusia, ini yang sudah alami lahir baru sebagai ilustrasi, lain, karena udah berubah dari dalam sampai keluar. Kalau dalam berubah, luar pasti ikut berubah. Ketika jatuh, bisa. Kita belum sempurna. Nanti kalau udah sempurna nggak bisa jatuh lagi. Kita belum sempurna, jadi sedang mengalami proses perubahan seperti Kristus. Dan di tengah jalan bisa jatuh, bisa salah. Siapapun bisa salah, termasuk pendeta pun bisa salah. Jatuh. Maksud saya ini jatuhnya bukan jatuh begini ya, jatuh ke kubangan juga. Kalau dia jatuh ke kubangan, mungkin kurang pas ini kasih ilustrasinya. Jatuh ke kubangan, anak manusia. Seperti anak kita tuh kalau jatuh, dia nggak girang. Dia nangis. Kotor, dia lihat, waduh mama kotor gitu. Entah takut diomelin atau memang nggak suka dengan yang kotor. Dia nangis. Terus buru-buru dia minta mandi. Bersihkan. 3, 4, 5 hari lagi, bisa jatuh lagi. Bisa jatuh lagi. Pada kubangan yang sama atau mungkin kubangan yang lain. Bisa. Dia akan jatuh bangun. Tapi setiap kali dia jatuh, dia berusaha untuk membersihkan diri dan berusaha untuk tidak jatuh lagi. Kan manusia selalu belajar dari pengalaman. Nah, itu adalah figur baru. Itu yang namanya lahir baru. Figurnya udah berubah. Yang satu anak babi, yang satu anak manusia. Dua-dua bisa jalan bersama dengan dandan yang sama. Dengan 2 kaki yang sama. Dengan ngomong haleluya yang sama. Tapi pasti dalamnya berbeda. Keinginannya berbeda. Itu yang saya maksud. Lanjut. Orang-orang Farisi, saya golongkan seperti, maaf, gaya hidup lama. Anda bilang anak babi, ya terserah. Tapi saya mengatakan dia punya gaya hidup yang lama. Jadi model orang Kristen gaya gini banyak. Jadi kulit aja. Kristen kulit. Pakai kalung, pakai begini, pakai jubah, agamawi banget. Saya pernah diusir oleh orang begini waktu di Israel. Saya duduk agak di dalam tempat ibadah di Yerusalem waktu itu. Diusir loh kita. Karena imamnya belum masuk, kita udah masuk duluan.
Karena kalau kita nggak masuk duluan, kita nggak kebagian untuk masuk ke dalam kubur. Antrinya lama, bisa berjam-jam. Karena ribuan orang antri masuk ke lubang kuburnya Yesus itu yang di kota Yerusalem. Ya usir kita, belum waktunya. Wow, begini orang begini pakai tongkat, ngomong suaranya gede juga, bergema. Galak, galak. Sombong, kayak dia paling kudus gitu di situ. Sombong, kesannya gitu, kesannya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Dan kita diminta oleh Matius 5 tadi, perkataan Yesus sendiri itu, engkau harus lebih benar, hidupmu harus lebih benar dari hidup orang-orang Farisi. Ternyata jadi Kristen tuh nggak gampang, susah. Kalau di hadapan orang lain mungkin gampang, orang menilai kita rohani dan baik, tapi di hadapan Tuhan susah banget. Susah banget, jatuh bangun, jungkir balik kita. Harus lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, sebelum kita menerima kalimat ini, tentu kita tanya, kayak apa sih orang Farisi yang lebih jelas? Ini ciri orang Farisi. Orang Farisi itu jarang yang bodoh, pendidikannya tinggi. Ternyata orang Israel ya ibu bapak, ada orang tanya, Yesus kok nggak tertulisnya dari usia 12 sampai 30, tiba-tiba muncul usia 30, dari bayi hampir 12, dituliskan beberapa kali Alkitab. Yang terakhir waktu dia umur 12 tiba-tiba hilang dari tangan Yusuf, dari tangan Maria, dicari-cari kan ke Yerusalem. Nggak tahu ini ditemukan di bait Allah, sedang ngobrol sama orang-orang Farisi. Sejak itu nggak ada lagi. Saya coba teliti cari tahu, terus Pak Bambang Nursena menjelaskan. Terus saya dapat lagi informasi dari sosial media, ternyata orang-orang Yahudi itu mewajibkan anak itu memiliki tahap-tahapan sekolah. Dan sekolah terakhir itu usia di atas 20-an gitu. Itu diharuskan semua. Saya pernah ketemu sama guide yang bernama Christian, tinggal sudah 10 tahun di Israel. Saya bilang sama dia orang Indonesia. Chris, saya bilang, apa betul ya otaknya orang Yahudi itu lebih besar daripada otak-otak bangsa-bangsa lain? Orang Asia segala. Oh enggak, sebetulnya menurut saya sih. Lalu apa yang menyebabkan mereka lebih cerdas? Seakan-akan lebih cerdas daripada bangsa lain. Saya ke toko berlian, bukan beli, tapi lihat, tanya. Terus saya pergi ke beberapa tempat lagi itu. Di Belanda, pengasahan berlian dan segala macam. Itu semua orang Yahudi kepalanya. Anda perhatikan barang termahal dan alat tercanggih. Orang Yahudi yang pegang. Jadi nggak heran kalau orang Farisi juga pintar-pintar. Berpendidikan, rata-rata berpendidikan. Orang Yahudi berjubah putih. Bahkan jubahnya ada tali sembahyang di sini, jumbai-jumbainya. Jumbai itu punya pengertian sendiri, ada warna-warna tersendiri. Itu punya makna rohani juga. Suka mengajar, jadi kalau soal ngajar mah hebat lah. Gak kekurangan guru mereka. Anda kalau pergi ke Yerusalem, terus ada Masjid Al-Aqsa, ada Dome of the Rock. Coba ke kanan sedikit dah. Itu sekolahnya semua orang Yahudi. Itu sekolah rohani. Sekolah rohani. Itu jadi role model seperti itu. Itu di seluruh Israel ada. Puasa seminggu 2 kali. Jadi maaf, kita jarang lihat orang Yahudi gede-gede badannya. Suka puasa. Seminggu 2 kali. Kalau berdoa saya pernah lihat orang Yahudi berdoa di tembok ratapan ya. Anda kan tahu ya, dia gini. Nggak tahu ngomongnya apa lah, kita nggak ngerti. Di sini ada tefilin. Ya, tefilin. Kemudian di sebelah kanannya hukum Taurat. Ya. Terus ada meja kecil seperti mimbar gini, terus ada air buat air wudhu. Dia sembahyang gitu. Saya tandai dia sebelah kanan. Kita bawa tur lagi keliling. Ketika sore balik lagi ke tempat yang sama kan, masuk dari pintu itu, keluar pintu itu gitu. Orang itu masih ada di tempat lu Bapak Ibu. Berarti berapa jam dia berdiri berdoa begitu. Ya kadang istirahat sebentar. Nanti dia berdoa lagi. Kok bisa ya? Hebat banget. Dan itu rata-rata orang Yahudi begitu. Suka berdoa. Berdoanya lama. Buat kita suruh doa seminggu, sebulan sekali ya. Di sini sebulan sekali ya. Juga nggak datang lagi ya. Katanya mau berkomitmen. Berdoa sebulan sekali nggak datang. Jemaat malah banyak yang nggak datang. Wah, bagaimana mungkin kita bisa lebih baik dari dia? Berdoanya ini tiap Sabtu. Nggak tahu hari lain, saya nggak pernah datang pada hari lain. Pada hari Sabat atau Sabtu, Jumat ke 1 itu berdoanya sampai berjam-jam. Sering nyumbang.
Orang Yahudi jarang yang pelit. Karena dia tahu berkat dari Tuhan, dia kembali kepada Tuhan. Perpuluhan, maaf, beberapa gereja mengatakan nggak perlu perpuluhan. Sampai sekarang orang Yahudi masih memberikan perpuluhan buat sinagog, bukan bait Allah, sinagog. Untuk memelihara imam-imam yang dikumpulkan sekarang. Dan mereka masih ibadah di hotel-hotel. Saya sempat sekali ikut bersama mereka karena supir saya, guide saya namanya Yeremia itu diminta untuk menggenapi jumlah 99 orang itu. Karena kalau nggak 99, nah ini kembali agamawi lagi nih ya. Mereka nggak mau beribadah karena jumlahnya harus 99 laki-laki. Yeremia kebetulan orang Yahudi, dia diminta sebentar. Izin sama saya, Pak boleh nggak saya ikuti itu? Jadi sementara ini Bapak dengan rombongan di hotel dulu beberapa 1-2 jam ini. Silakan saya bilang. Silakan karena dibutuhkan. Suka sembahyang, suka menyumbang, suka memberi. Ngomongnya aduh udah hebat lah. Puji Tuhan, haleluya gitu kalau bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Puji Tuhan, haleluya. Temu rabi-rabi di sana juga pakai jubah hitam. Oh, haleluya, puji Tuhan, selalu begitu. Sama kayak kita ya kalau gitu ya. Itu kebiasaan Yahudi kurang lebih. Tapi tidak percepat. Orang Yahudi yang menampilkan lahirianya, hatinya busuk. Tuhan Yesus itu membaca banget. Anda berkali-kali baca di Alkitab, Tuhan tahu hati orang, Tuhan tahu hati orang. Ketika Tuhan bertemu dengan orang muda yang kaya, yang berkata, Guru gimana supaya saya masuk ke surga? Tuhan udah tahu langsung. Tuhan tahu anak muda ini lebih cintai hartanya daripada surga. Makanya Tuhan berkata, pulang, jual hartamu, kembali ikut aku. Tuhan tidak bikin sengaja orang jadi miskin. Nggak boleh kaya. Bukan itu. Tuhan menguji hati orang itu. Untuk dibaca oleh kita semua. Supaya kita semua tahu bahwa Tuhan mengerti hati kita. Sebelum orang bicara. Jadi Tuhan juga ketika ketemu orang-orang Yahudi. Dia bilang munafik kamu. Anda membaca dalam Matius 23. Satu pasal itu. Semua dituliskan tentang kemunafikannya. Nah, saya coba jadi intinya. Saya ambil intinya sudah baca. Matius 23 dituliskan begini. Nampaknya mereka rohani tapi munafik. Kelihatan kita lihat tadi beberapa ciri-ciri ya orang Farisi. Waduh, saya emang nggak seperti kayak dia ya, susah. Tiap hari pakai jubahnya agamawi, ngomong haleluya, suka nyumbang, berdoa berjam-jam. Suka puasa seminggu 2 kali. Kita belum tentu 3-4 bulan sekali puasa, belum tentu. Kenapa mereka sampai ditolak Tuhan? Masalahnya kehidupan. Ibadah itu bukan cuma lahiriah, tapi ibadah itulah gaya hidup kita. Dalam Matius 23, Tuhan sebutkan kemunafikan dia satu persatu. Pertama, kalau melihat pasal 23, dari ayat 1-nya, mereka suka pamer. Pamer keagamaan, gitu ya. Kalau mereka pamer, mereka tuh kalau pamer pertama doanya. Mereka doa tuh nggak pernah di dalam ruangan, jarang. Di tikungan jalan. Kenapa di tikungan? Karena di tikungan banyak dilewati orang. Jadi semua orang tahu sedang doa lu dia tuh. Tuh lihat tuh orang Farisi gitu. Dan kalau doa pun nggak pelan, kenceng suaranya tanpa mic, kenceng di tikungan jalan didengar orang, dilihat orang. Itu pamer. Pakaiannya juga pamer. Itu pun pamer. Nggak semua orang Yahudi begitu. Dia bilang itu ada kalangan tertentu yang begitu. Topinya hitam putih itu. Perkataannya tuh beda sekali dengan perbuatannya. Jadi kalau perkataannya rohani, perbuatannya beda. Perbuatannya apa? Seringkali membuat orang yang melarat tambah melarat. Jadi dia memberikan perintah, memberikan beban, tapi dia sendiri nggak mau angkat beban itu. Dia berikan perintah mamanya, ayo kita harus puasa hari ini kurang lebih 24 jam. Tapi dia enggak 24, mungkin puasa hanya beberapa jam saja. Dia diberikan beban, tapi dia sendiri nggak menyentuhnya. Haus untuk dihormati, dipanggil guru, dipanggil rabi, senang banget gitu. Ya, kan sama pada umumnya manusia kan begitu ya, senang dipanggil dengan pimpinan, ketua, pendeta, pastor gitu. Senang banget gitu, senang banget dipanggil begitu. Haus dengan rasa hormat. Mau jadi yang terbesar, tapi nggak mau melayani. Ini Tuhan pernah sindir muridnya juga, kamu tuh kayak orang Yahudi. Mau di sebelah kananku, mau di sebelah kiriku. Mau kamu jadi pelayan? Karena anak manusia Yesus sendiri datang untuk melayani. Tuhan berikan contoh bukan cuma ngomong. Nah itu beda dengan Yesus. Kalau orang cuma ngomong dia ambil baskom. Dia cuci kaki murid-muridnya. Dia berikan teladan bagi kita. Wah orang Yahudi
Yang model kayak tadi itu sombong seperti sudah saya sebutkan tadi. Sombong, rohani banget. Kayaknya paling suci aja dia. Karena gaya hidup yang munafik itu orang jadi tersandung Bapak Ibu. Dia bilang, waduh kalau lihat lu beragama, gue malas masuk surga dah. Kalau gue lihat gaya hidup kamu, saya malas percaya Yesus. Jadi dengan kata lain begini Bu Bapak, ada banyak orang tinggalkan Kristen karena orang Kristen. Ada banyak orang tinggalkan Kristen karena pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Tapi saya nggak bilang semua hamba Tuhan begitu. Ya, ada beberapa hamba Tuhan jadi batu sandungan. Dan Anda sudah baca kan banyak peristiwa-peristiwa hamba Tuhan yang masuk penjara, yang mengkorup uang begitu banyak, yang memanipulasi jemaat Tuhan. Hidupnya nggak benar, nggak karuan. Dan orang akhirnya meninggalkan Yesus. Jadi pintu surga seakan-akan ini pintu surga dia tutup. Jadi orang nggak bisa masuk dengan gaya hidup dia. Itu menyebabkan banyak orang meninggalkan Kristus. Jadi rentenir loh Bapak yang saya bilang tadi, menyusahkan orang tambah susah. Ini udah janda nih. Terus sengaja orang Farisi ini datang ke rumah janda itu. Dia bilang, saya beri kamu pinjaman uang ini. Kamu bayar dengan bunga-bunga ini. Ibu Bapak kan tahu namanya rentenir, bunganya lebih tinggi dari bank kan. Dia tahu, orang Farisi ini tahu ibu janda ini nggak mungkin mampu bayar. Tapi dia masih punya sawah. Dia masih punya kerbau. Dan dia masih punya anak gadis. Sengaja diberikan pinjaman itu agar nanti bayarnya pakai kerbaunya, pakai sawahnya, pakai anak gadisnya yang diambil. Itu menyakit leher janda-janda susah. Dia bikin bantuan bukan untuk menolong, tapi untuk mengambil harta yang tersisa. Termasuk anak gadisnya. Jahat kan itu di mata Tuhan. Pamer doa panjang tadi. Kalau doa panjang banget. Ini pernah terjadi di salah satu persekutuan. Anak mahasiswa yang baru-baru lulus dari sekolah teologi ya. Mungkin ada gaya hidup begini, anak muda ini kurang pengalaman. Saya bilang gini, anak muda sih boleh salah lah, ya. Anak muda boleh salah ya. Anak muda kan kurang pengalaman. Kalau orang tua jangan banyak salah lagi. Ya, orang muda boleh Pak Dr. Chris Marantika. Dia waktu ngajar saya dia bilang, anak muda boleh salah ya. Nah kita kan udah tua-tua nih muridnya. Di atas 40 semua tuh ambil S3. Dia bilang nggak boleh salah ya. Dia bilang, oh, tugas mesti tepat pada waktu. Kalau S1 saya masih ampuni, udah S3 nggak bisa. Dia bilang, waduh setengah mati, bengkak-bengkak mata saya ibu bapak. Nggak tidur, kita bikin tugas. Bukan disertasi loh, masih paper biasa loh. Mabuk banget, malah di Jogja nggak punya peralatan, nggak ada komputer, nggak ada perpustakaan. Kelabakan kita. Sekarang, dulu kan nggak secanggih sekarang. Kita bisa lihat Google, dulu nggak bisa. Terus nggak mati kita mudah-mudahan di Jogja itu kuliah dulu. Ya akhirnya selesai juga sih. Ibu bapak lalu kemudian anak muda ini lulus dari S1 mulai praktek gitu, praktek. Saya tunjuk dia untuk doa. Kemudian tuan rumah masak super mie. Karena yang datang hampir kurang lebih 20 orang, masuk super mie sekali banyak kan. Ya kayak kuali yang gede. Super mie banyak. Super mie rupanya lebih cepat matang daripada doanya. Anak muda itu suruh doa. Kemudian sambil doa, bagian konsumsi nyediain super mie. Itu anak muda doanya, dia lihat super mie, dia doain super mie. Dia doain dari mulai pabrik super mie, didoain satu persatu. Tuhan berkati tangan-tangan yang melinting-linting super mie. Dia nggak tahu pabrik super mie itu bukan pakai tangan, pakai mesin kan. Nah orang, mahasiswa dari daerah datang kuliah ke Jakarta, dia nggak tahu pabrik super mie. Dia bilang, Tuhan berkati tangan-tangan yang melinting super mie itu, yang membungkus-bungkusnya, gile. Ketika amin, super mie udah kering. Kan suasana ruangannya dingin, AC bengkak super mie gede. Kita waktu lihat begitu, ampun. Masa kita mau stop orang doa? Kan juga nggak boleh dosa rasanya ya. Rasanya sih dosa. Stop doanya, kita kan nggak boleh juga. Didiamin aja, panjang banget doanya. Seringkali kerohanian seorang suka diukur dengan panjangnya doa. Tapi dia nggak tahu kita lagi sedang makan super mie. Bengkak super mie, kan airnya naik semua. Mie jadi gede. Nggak ada yang mau makan ibu bapak. Udah dingin begitu, mie-nya gede. Lalu saya ngomong sama dia, Dek, kalau doa jangan panjang-panjang, simpel aja, Roh Kudus tahu kok. Lihat sekarang super mie ini, siapa yang mau makan? Itu doa Farisi yang begitu kita suka sebut tuh, doa Farisi. Doanya panjang banget. Supaya kelihatannya hebat, rohani. Nggak usah Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan saya, maaf ya, bukan saya pamer. Nanti bilang pamer lagi. Kalau doa saya itu kebanyakan singkat. Sampai orang bilang, Mas emang kok doa singkat banget? Ibu Lili yang pernah ikut tur kita kan,
Kalau di mobil, saya bilang gini, saya doa. Pas Samuel doanya pendek banget, singkat, padat gitu. Ngapain panjang-panjang? Ya. Nggak ngerti saya doa panjang-panjang. Maaf nih. Jadi saya kayak jongkok di atas meja rasanya. Orang yang bisa menyampaikan doa pendek, simple, padat, itu orang pintar. Nah itu saya. Masalahnya kalau orang bikin kesimpulan, terus pendek, padat, berisi, itu berarti dipikir panjang tuh. Dia ambil inti-intinya itu nggak gampang ya Bapak Ibu. Pernah kuliah nggak? Di bangku kuliah kalau dosen ngomong panjang, lalu kita ngikutin semua ngomongannya, teledor, kita pasti kedodoran. Ambil intinya, dia ngomong ini. Nah, ngomong ini dia. Begitu caranya, kayak wartawan, kan nulis semuanya. Kita nggak ambil intinya. Oh, ini yang ngomong ini. Nanti di rumah kita dalami lagi. Kalau nggak gitu, ketinggalan kita. Apa yang diterangkan oleh dosen, ketinggalan ya apa yang kita dengar. Ambil inti. Oh, dia sedang bicara Taurat nih. Nah, ini sedang bicara ini tentang anugerah nih. Kan penguraiannya panjang, tapi kan bisa diambil intinya. Berdoa pun, berbicara pun begitu. Dalam rapat, kita perhatikan dah, orang-orang yang ngambil dengan simple, itu ya pikirnya panjang. Kalau ngomongnya panjang, nah udah. Terus yang pasti yang lain bilang, udah dong, berhenti dong, begitu. Berhenti, tapi kalau ngomong pendek, penting itu. Jadi orang-orang Farisi ini, karena ingin pamer, ya doanya panjang-panjang. Ini bikin super mie bengkak. Hidupnya karena munafik buruk, itu yang buruk. Tadi salah satu contohnya adalah memberi pinjaman kepada janda-janda susah. Ya, dia berharap bisa mengambil harta sisa yang ada. Memperpuluhan, waduh, Alkitab berkata, adas manis, jinten dan selasih, itu kan barang dapur, itu diperpulukan. Telitinya luar biasa, setianya luar biasa. Nah kalau kita nggak lebih dari mereka, nggak mengembalikan milik Tuhan, nah bagaimana kita bisa lebih baik dari dia? Tapi sayangnya, begitu teliti, begitu setia, tidak disertai kasih, kesetiaan dan keadilan. Banyak orang-orang susah, ya ditekan hidupnya, tambah susah. Itu namanya dengan tidak belas kasihan. Tidak adil dalam bersikap, tergantung apakah dia kaya atau miskin, ya, dan lain-lain. Kebusukan hatinya seperti cawan. Tuhan bilang, celaka kamu, hei orang Farisi. Kamu tuh seperti gelas, hanya bisa bersihkan luar. Pakaianmu bersih, kalungmu besar, ngomong haleluya, bawa kitab suci. Tapi dalam hatimu busuk, seperti gelas itu. Saya pernah makan, diajak mengabarkan Injil, nggak jauh. Pesan makan, udah makan, kita pesan minum. Ke pesan minum, kita nggak sempat lihat ke dalam gelasnya kan, minum aja. Dan minum kan baru kita lihat lagi 2 kali, lihat dalamnya. Waduh berkerak semua. Nggak bisa minum lagi kita. Iya, vitamin itu kalau ditelan sama kuasun. Orang-orang biasanya nggak bersihkan gelas itu sampai ke dalam. Mungkin tangannya nggak bisa masukkan, gelasnya panjang loh. Nggak bisa bersihkan. Nggak cari alat juga untuk membersihkan dalamnya. Banyak pembantu kita kan di rumah juga begitu kan. Bagian luarnya, dalamnya enggak. Saya suka tegur, ini gelas dibersihkan. Beli sikat untuk bersihkan dalam. Pakai sikat gigi kalau sementara yang lama. Seperti itu kurang lebih kebusukan orang Farisi. Hanya tampil luar. Bajunya bagus, kalungnya bagus, jubahnya bagus, Alkitabnya tersendiri. Bacanya luar biasa, berdoa berjam-jam. Tapi hatinya busuk. Hatinya busuk. Kayak kuburan juga. Orang melabur bagian luar putih, dikasih keramik putih, didandani dengan luar biasa. Tapi dalamnya penuh tulang belulang. Bangun tugu, peringatan. Di sini ada seorang nabi penting, ini orang berjasa. Tapi dia yang bunuh. Dia yang membunuhnya. Keturunan dia yang membunuhnya. Dia yang gampang demo, membunuh nabi-nabi. Alkitab yang bilang, kamu tuh membunuh nabi-nabiku. Tapi kamu bangun tugu-tugu peringatan. Jadi kemunafikan luar biasa. Kesimpulan dari perintah Tuhan Matius 5 ayat 20 itu, jangan munafik. Mungkin cara kita beribadah itu begitu sederhana. Mungkin kita melakukan hal-hal ritualnya juga sederhana. Nggak sedalam, nggak setajam orang-orang Farisi.
Tapi Tuhan minta supaya kita jangan munafik. Hidup dengan tulus. Hidup dengan tulus. Hidup dengan jujur. Jangan menipu orang. Kita mungkin gak buat ritual seperti mereka. Wah, kalau Anda lihat di bait Allah, luar biasa itu persyaratannya. Dari depan ruangan halaman sampai ruangan Maha Kudus itu syarat-syaratnya luar biasa. Dari ritual orang Yahudi. Kambing domba saja mesti diperiksa oleh imam-imam. Dan imam-imam itu memanipulasi. Manipulasi gini, udah betul dombanya bagus, sapinya, ternaknya bagus. Tapi masih ada kalau dibilang gak bagus. Dibilang beli dari bagian. Kalau kamu mau pulang daripada pulang, balik lagi, lebih baik tukar saja. Ya, itu aku udah sediakan domba, sapi yang baik. Udah dicap, memenuhi syarat. Tapi ada tambahan keuangan. Jadi di dalam bait Allah sendiri ada manipulasi seperti itu. Sapinya ditukar, dikasih sapi yang baru. Sebetulnya sapi yang ditukar pun nggak lebih baik, nggak lebih buruk dari yang ditukarkan. Hanya mau mendapatkan keuntungan si imam besar itu, imam-imam itu. Kita mungkin nggak buat ritual seperti itu, tapi kita nggak mau munafik seperti mereka. Mencari nafkah dengan cara yang curang seperti itu. Mari kita evaluasi. Tiap hari kita evaluasi pertobatan kita. Bertobat kita bukan hanya untuk diampuni dosanya, tapi untuk melangkah hidup lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena iman kita bukan hanya berkata, aku percaya Yesus. Bukan. Tapi yang dikatakan, aku beriman, aku menunjukkan perubahan hidupku. Aku beriman, aku telah bertobat. Aku beriman, aku telah lahir baru. Nah, lahir baruku kutunjukkan dengan perubahan hidupku. Makin hari aku makin bisa mentaati perintahnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.